Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda melalui siaran yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Firdaus, LC, pada tanggal 7 Desember 2025 lalu. Kajian ini membahas kelanjutan rukun-rukun solat, khususnya mengenai ruku dan sujud. Tema ini sangat penting, karena memahami setiap detail dalam ibadah solat adalah kunci agar solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, semoga melalui majlis ilmu ini, kita semua bisa meraih rahmat dan maghfirahnya. Mari kita simak bersama intisari kajiannya. Ustadz Ahmad Firdaus menekankan bahwa setiap ibadah, bukan hanya sholat, tetapi juga puasa, nikah, bahkan aktivitas muamalah seperti pinjam-meminjam, harus dilandasi ilmu. Ibadah yang dilakukan tanpa pemahaman ilmu yang benar bisa jadi tidak sah. Beliau mengingatkan kita, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, bahwa orang yang ingin zuhud dan bertakwa, namun disertai kebodohan, maka amalnya tidak akan sah. Ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Sebelum masuk ke rukun ruku dan sujud, kami ingin mengingatkan kembali rukun solat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ada niat, kemudian takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka solat, lalu berdiri tegak bagi yang mampu, dan membaca Al-Fatihah, yang menurut madhab Imam Syafi'i sudah termasuk membaca basmalah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan rukun solat yang disampaikan pada kajian kemarin, yaitu ruku dan sujud. Yang pertama adalah ruku, yaitu membungkuk. Batasan ruku adalah menunduk hingga kedua telapak tangan kita dapat mencapai lutut. Ada batasan minimal dan maksimalnya. Posisi yang paling afdol atau sempurna adalah punggung kita rata dan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Ustadz juga menjelaskan, dalam konteks membatalkan wudhu karena menyentuh kemaluan, telapak tangan adalah bagian yang tertutup saat dirapatkan. Namun dalam konteks sholat saat ruku, telapak tangan adalah bagian yang menyentuh lutut. Jika ruku kita melebihi batas yang diperbolehkan, misalnya sampai memegang betis tanpa ada uzur, hukumnya makruh. Dan bagi yang sholat duduk, ruku dilakukan dengan menunduk lebih rendah dari posisi duduk biasa. Setelah ruku, kita kemudian bangkit untuk i'tidal. I'tidal adalah kembali ke posisi tegak lurus setelah ruku dan sebelum sujud. Tulang punggung kita harus kembali lurus seperti sebelum ruku. Berikutnya adalah sujud. Sujud didefinisikan sebagai meletakkan sebagian dahi ke tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak terhalang kain atau rambut jika memungkinkan. Ada 7 anggota tubuh yang wajib menyentuh lantai saat sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Sedangkan hidung, hukumnya sunnah. Ada larangan penting saat sujud, yaitu tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan orang yang sholat. Contohnya, sorban yang ikut terangkat saat kita bangun, atau sajadah tipis yang terlipat dan ikut bergerak. Namun jika benda tersebut bergerak karena faktor eksternal seperti angin, dan tidak ikut bergerak saat kita bangun, maka hal itu diperbolehkan. Mengenai anggota sujud yang wajib terbuka atau tertutup, dahi wajib terbuka, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Lutut wajib tertutup, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga kaki khusus untuk perempuan. Nah, untuk telapak tangan dan kaki khusus laki-laki, boleh terbuka maupun tertutup. Urutan sujud yang afdol adalah saat kita turun untuk sujud, dahulukan lutut, kemudian tangan, lalu dahi. Posisi kepala juga harus lebih rendah dari pantat saat sujud. Jika kepala sejajar atau lebih tinggi dari pantat, sujud kita tidak sah. Saat sujud, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, jari-jari dirapatkan namun tidak terlalu kaku, dan menghadap kiblat. Yang penting, dahi harus sedikit menekan tempat sujud, tidak hanya menempel begitu saja. Pendengar yang budiman, dari kajian ini, ada beberapa hikmah dan kesimpulan berharga yang bisa kita ambil. Pertama, ilmu adalah kunci keabsahan ibadah. Setiap muslim wajib mempelajari tata cara ibadah yang benar. Melaksanakan sholat atau amalan lain tanpa ilmu yang memadai dapat menyebabkan ibadah tersebut tidak sah atau tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua, kita diajarkan untuk teliti dalam setiap rukun sholat. Ruku dan sujud bukan sekedar gerakan fisik biasa, melainkan memiliki batasan dan syarat yang sangat detail. Memahami dan melaksanakannya dengan benar adalah bentuk penghormatan kita terhadap perintah Allah dan upaya menyempurnakan ibadah. Ketiga, gerakan ruku dan sujud, terutama posisi kepala yang lebih rendah dari pantat saat sujud, melambangkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Menjaga kekhusyuan dan kesempurnaan gerakan adalah cerminan ketawaduan kita. Keempat, ada peran penting seorang imam dalam kesempurnaan sholat. Seorang imam diharapkan melaksanakan sholat dengan paling sempurna atau afdol karena ia menutupi kekurangan sholat makmum. Oleh karena itu, seorang imam harus lebih memahami dan mengaplikasikan rukun sholat dengan teliti. Dan yang kelima, mari kita menghindari kemalasan dan kesombongan. Melakukan gerakan sholat dengan malas-malasan atau tidak sesuai sunnah, misalnya tangan menempel ke samping tubuh saat sujud, dapat mengurangi pahala atau bahkan menjadikan sholat kita makruh. Kesombongan dalam gerakan sholat juga sangat tidak dianjurkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Kami berdoa, semoga sholat kita yang banyak kekurangannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala niat dan cita-cita kita dimudahkan, dan bagi yang sakit diangkat penyakitnya. Doa juga kami panjatkan untuk orang tua, keluarga, seluruh jamaah, serta para donatur Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah dan Pesantren Rahmah Mania, agar amal mereka diterima dan menjadi pahala yang terus mengalir, insya Allah. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.